Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel Faktual News 77. Kali ini Faktual News 77 ingin memberikan informasi atau sesuguhan informasi kepada pemirsa. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Misteri dan karomah Batu Quran Pandeglang, Banten. Sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa yang budiman memberikan dukungan channelnya dengan cara like dan subscribe-nya. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandian Batu Quran yang terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di desa Kedubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, berkaitan erat dengan Syekh Maulana Mansur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon lokasi di mana Batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke tanah suci Mekah. Dengan hanya membaca basmalah, sampailah beliau ke tanah suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zamzam. Benarkah itu? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu rahasia-rahasianya. Syekh Maulana Mansur kemudian berhajat kepada Allah dengan salat 2 rakaat di dekat keluarnya air mancur tersebut. Selesai salat, Syekh Maulana Mansur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah, air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan Batu Quran. Syekh Maulana Mansur bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di mana kejayaan Sultan Hasanuddin Syekh Maulana Mansur atau juga dikenal sebagai Ki Mansur juga cakep dalam ilmu pertanian serta komunikasi, sehingga dia disertai dengan tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan untuk berdomisili di Cikaduen. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun, dengan alat apapun, tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan, tulisan Al-Quran tersebut dapat dilihat dengan membaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati jiwa bersih melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlihat terdahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berpuasa, salat, zikir, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun musim kemarau panjang, air yang berada di dalam kolam pemandian dengan air jernih dengan kedalaman 1,5 meter tidak akan pernah mengering, bahkan terus mengeluarkan air. Namun ada pula yang meyakini bahwa batu Quran tersebut berasal dari Syekh Mansuruddin, yaitu seorang ulama wali Allah pada waktu itu berada di Mekah. Kemudian dia menyelam ke dalam sumur Zamzam, namun keluar atau timbul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibelukan, Banten. Kemudian Syekh Mansuruddin
mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju air yang mengucur deras tersebut, sehingga akhirnya pengencuran air tersebut dapat dihentikan dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Lalu Syekh Mansurdin kemudian mengukir tulisan Al-Quran pada batu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Syekh Maulana Mansurdin adalah putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa sekitar tahun 1651 Masehi. Syekh Maulana Mansurdin menikah dengan seorang gadis dari desa Cikaromoy, Banten bernama Nyi Mas Ratu Sarinten dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Saleh. Syekh Maulana Mansurdin merupakan salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Banten Selatan. Menurut cerita, beliau terkenal sakti dan dapat bersahabat dengan bangsa jin. Ada cerita bahwa pada zaman dahulu ketika Syekh Mansurdin berjalan ke sebuah hutan, kemudian tiba-tiba mendengar suara harimau yang merintih kesakitan sehingga menghampiri harimau tersebut. Ketika dihampiri oleh Syekh Mansurdin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar. Lalu Syekh Mansurdin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari hempitan kayu. Setelah dibebaskan, harimau tersebut mengaum dan menunduk di hadapan Syekh Mansurdin. Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Mansurdin, beliau dapat bercakap-cakap dengan harimau tersebut. "Engkau, atas izin Allah telah aku selamatkan, maka aku meminta kepada engkau dan anak keturunanmu untuk tidak mengganggu keluargaku dan anak keturunanku," kata Syekh Mansurdin kepada harimau tersebut. Sang harimau pun menyanggupi, sehingga saat ini berkembang cerita bahwa anak keturunan Syekh Mansurdin dapat menaklukkan harimau. Syekh Maulana Mansurdin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduan, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering disiarahi oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat dari Banten tetapi juga dari luar Banten. Maka Syekh Maulana Mansurdin paling ramai dikunjungi pada hari-hari besar Islam. Nah, itulah tadi guys, mudah-mudahan apa yang kami informasikan, apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat sebagai bahan wawasan. Sebelum kami mengakhiri, kami mengingatkan kembali kepada pemirsa agar memberikan dukungan channel kami. Dan mudah-mudahan semua pemirsa yang budiman dalam keadaan sehat, baik walafiat. Mudah-mudahan ada kesempatan dan waktunya bisa berkunjung di Banten dan melihat langsung dan merasakan kesejukan, indahnya dan dinginnya batu Quran tersebut. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.